واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'il mursalin wa awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin rasikhina fil 'ilmi wal yaqin wa ila jami'i sadatina sufiyya aina makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Anna Allah ta'ala yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa nurihim fid din wad dunya wal akhirah. Thumma al-Fatihah ila aba'ina وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه ودعمه علينا وفي هذا المصلى والمجلس والنفس خصوصا. ولأصحاب الحقوق علينا ولمعلمينا في الدين أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم الرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام والصحة والعافية بدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini malam Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita semangat dalam menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu ini adalah buah daripada iman dan juga Islam yang kita miliki. Lalu kemudian Allah juga tambahkan hidayah dan taufik kepada Allah. Berandai-andai kita apabila malam ini Allah cabut, Allah skorsing, Allah hentikan nilai iman, Islam, hidayah dan taufik, maka jangankan untuk kita duduk dalam majlis ilmu ini, hadir di dalam majlis ta'lim di malam yang terbaik, di malam Jumat, maka untuk sekedar kita menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu dengan 4 rakaat salat Isya pun barangkali belum Allah berikan kenan untuk kita kembali sujud di hadapannya. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada Islam, tanpa Allah modali dan bekali berupa hidayah dan juga taufik. Tapi alhamdulillah,
Salat Isya sudah kita tunaikan, bahkan alhamdulillah secara berjamaah. Kemudian Allah berikan kepada kita waktu luang. Kita jadikan ini ambil manfaat dari waktu yang luang ini, yaitu untuk kita isi dengan kegiatan mulia, duduk dalam majlis yang disuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lengkaplah apa yang telah Allah berikan dalam bentuk anugerah kepada kita malam ini. Besar harapan kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan nilai iman, Islam, hidayah dan taufik. Insya Allah kapanpun dimanapun kita berada, Allah subhanahu wa ta'ala terus bukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan sampai kita dijemput oleh al-maut. Mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Karena harapan kita adalah husnul khatimah. Husnul khatimah akan bisa dicapai untuk orang-orang soleh dengan cara mereka mengisi kegiatan yang baik. Dan hari ini, malam ini, kita duduk pada tempat yang baik. Kita tancapkan niat i'tikaf dalam majlis ini. Maka setiap kita ikut kepada apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada kitab acuan kita, yaitu kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Silahkan dibuka pada halaman ke-42, nomor urut hadis yang ke-51. Sudah dibuka halaman ke-42, nomor urut hadis yang ke-51. Kita baca bareng-bareng hadisnya. Halaman 42 di hadis bagian paling bawah, sisi sebelah kiri. Sudah ketemu? Sudah dapat? Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataytumus salata fa'alaikum bis sakinati fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rawahu Asy-Syaikhan. Silahkan yang mau baca, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'alaikum bis-sakinah fama adraktum fasallu wa ma fataku fa'atimu. Rawahu Asy-Syaikhan. Artinya, apabila kalian mendatangi sholat berjamaah, berjalanlah dengan tenang. Rakaat yang kalian jumpai, lakukanlah hal itu. Dan rakaat yang kalian lewati, sempurnakanlah. Riwayat Syaikhan. Baik, alhamdulillah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis kalau kita berikan tajuk atau judulnya, datangi sholat jamaah dengan sikap yang tenang. Nah, ada tips lagi dari Rasul. Masya Allah, nggak bosan-bosannya Nabi selama masa dakwah beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul dan seorang Nabi secara resmi dilantik di usia 40 tahun, lalu kemudian berdakwah di kota Mekah 13 tahun, disempurnakan dakwahnya di kota Madinah selama 10 tahun, kemudian di total masa dakwah Nabi 23 tahun. Selama 23 tahun Nabi selalu memberikan input kebaikan untuk umatnya. Meskipun saat Nabi hidup, yang membersamai Nabi adalah para sahabat. Tapi mau tidak mau kita anggap bahwa ilmu Nabi sampai detik ini datang kepada kita.
Ini berkahnya ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkahnya ilmu para salafun saleh, para ulama-ulama kita terdahulu yang begitu amanah menjaga keilmuan ini dengan cara menyebarluaskannya sampai datang ini ilmu kepada kita malam ini. Bayangkan, memang Allah pilih yang datang ke majelis dapat berkahnya ilmu. Ilmu ini bukan dari orang yang kemudian akhirnya nggak pernah mengaji. Orangnya pernah mengaji, saya pernah belajar. Nah, saya dapat juga dari guru saya yang menerangkan. Wabil khusus ini hadis juga dibacakan oleh orang tua saya, diberikan penjelasannya oleh beliau orang tua kepada kita, seorang anaknya. Dan terus begitu tasalsulan, seperti mata rantai. Dalam hal ini adalah soal mata rantai keilmuan. Ternyata ilmu yang diberikan oleh Rasul di 14 abad yang silam, padahal khitabnya lawan bicara Rasul saat itu sahabat, karena sahabat menyampaikan pada generasi selanjutnya menyampaikan pada generasi pelanjutnya seterusnya, dan sampai kita malam ini berkah kita punya ilmu yang sanadnya, keilmuannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan-ucapan yang memang sangat bermartabat, punya rutbah dan tingkatan serta kedudukan yang paling tinggi. Jadi bukan perkataan yang orang lain, ini perkataan junjungan kita, panutan kita, pedoman kita dalam hidup Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan obrolan yang ada di warung kopi, tempat tongkrongan, pos RW dan lain-lain. Ya, Masya Allah. Nabi selalu memberikan tipsnya kepada kita. Baik tips itu cara beribadah, bagaimana cara kita menjalin hubungan kita kepada sesama kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan keseluruhannya. Nah, malam ini Rasul ingin menyampaikan informasi tentang bagaimana cara kita dalam mendatangi ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan sampai ini hadis kepada kita karena Allah punya prasangka kepada kita. Antum semua ini adalah orang-orang yang senantiasa berjuang untuk senantiasa mendapatkan waktu sholat dan dikerjakan secara berjamaah tepat pada waktunya. Agar ini ilmu betul-betul ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Bagi antum yang senang atau selalu menjaga sholat berjamaah, lihat apa yang disampaikan oleh Rasul. Nabi bilang, "Idza ataitumus sholata," jika kau hendak mendatangi sholat berjamaah, apa aja dah, mau subuh, mau zuhur, asar, maghrib, isya, mau di musola dekat rumah kita nih, An-Nur Syafaat, atau ada masjid di lingkungan kantor kita, atau bukan masjid, sepertinya ya kayak musola, atau bahkan bukan musola, cuma hanya sekedar ruangan yang biasa digunakan untuk koleha kerja kita, termasuk kita, pimpinan, bos, karyawan biasa, untuk biasa dia sholat zuhur dan juga asarnya. Kalau orang kerja kan biasanya cuma dapat zuhur asar, jarang-jarang yang sampai maghrib dapat, begitu ya, kecuali yang memang ya, lembur dan lain-lain, ada jam tambahan kerjanya. Biasa memang tempat itu dijadikan untuk sholat berjamaah. Maka Rasul katakan ada satu sikap yang harusnya kita ambil, khususnya saat kita menemukan diri kita datang agak sedikit terlambat, tidak bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Saya yakin nih, biasa yang pada sholat berjamaah pasti sering ngedatengin kayak begini. Satu diantaranya adalah misalkan kita tadi datengin sholat isya saat imam sudah bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Sementara misalkan kita masih ada di rumah, tapi sohib-sohib kedengeran nih imam nih. Speaker musola nyampe ke ruang atau sudut kamar kita, wah, ada takbiratul ihram nih. Baru kita bergegas ambil wudhu. Begitu selesai masih keces-kecesan tuh, terakhir kaki, baru kita ambil sejadah kita pakai peci kita, cari sendal kita, baru kita jalan. Saatnya imam udah baca surah, kan biasa nih kita nih, kalau misalkan pengen datengin itu sholat sementara imam udah baca surah, kita kayaknya tuh hampir mempercepat langkah kita. Tapi kata Nabi di sini, idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah. Kalau kau datangi ingin sholat berjamaah, maka ambillah langkah atau berjalanlah dengan tenang ternyata. Jangan gerebak-gerubuk, jangan terburu-buru.
Jangan sampai kita kerasa itu tergesa-gesa. Jualan tuh buru-buru begitu. Hanya untuk misalkan dapetin rakaat pertama rukuknya bareng imam. Biar nggak kita masbuk. Nah, tuh ya. Ternyata hal yang harus kita jaga untuk kita datangi sholat meskipun berjamaah. Memang pahalanya besar. Jangan sampai kita terburu-buru. Tenang aja, kata Nabi. Kok tenang Nabi? Fama adraktum, apa yang kalian jumpai dalam bilangan rakaat itu imam dan makmum yang lainnya, ya, maka ikutilah gerakannya. Artinya lakukan aja kayak biasa. Ternyata dia ambil ayat-ayat yang cukup panjang, lumayan itu. Artinya waktu kita untuk berjalan asik nyampe nih. Kayak tadi Isya imam kita baca awal 10 ayat dari surah apa? Al-Kahfi. Kemudian di rakaat keduanya diambil 10 ayat terakhir sebelum surah pada surah Al-Kahfi. Jadi 10 pertama pangkalnya ada 10 buntut di surah Al-Kahfi. Kan tuh bukan yang juz amma tuh ya. Artinya apa? Ini masih bisa nih. Kalau masih bisa silahkan jalan tenang aja. Mau dia bacanya yang juz amma atau surah-surah yang rada panjangan dikit, ayat-ayat pilihannya yang panjangan dikit, tetap jalan datengin itu musola masjid kita dengan cara tenang aja. Nggak usah pakai lari kata Nabi. Nggak usah terburu-buru. Hadis yang lain ini pernah kita pelajari. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap yang senantiasa mewarnai kehidupan kita dengan terburu-buru, maka sesungguhnya itu adalah produknya setan membisikkan kepada kita. Kenapa kita nurut dibisikin sama setan? Buru-buru cepetan. Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru, tergesa-gesa, pasti hasilnya kurang memuaskan. Saya mencoba nih, kalau ada orang ternyata nggak pakai resepnya Nabi, nggak pakai tipsnya Rasul. Saat dia datangi itu tempat sholat yang sudah dimulai, artinya sudah takbiratul ihram. Orang kan kalau misalkan sudah dikatakan sudah masuk ke wilayah sholat adalah dia sudah bertakbiratul ihram. Imamnya nih udah baca surah doa iftitahnya udah dibaca itu surah Al-Fatihahnya. Nah, saat orang udah Allahu Akbar lalu kemudian Fatihah kelar, masuk ke dalam surah pilihan atau ayat-ayat pilihan, kalau terburu-buru, maka saat dia masuk ke dalam saf, meskipun dapat bersama imam rakaat pertama nggak ketinggalan ruku. Ini harus dipahamin ya. Sebab terbilangnya orang itu ketinggalan rakaat pertama, kedua, ketiga adalah saat dia nggak mendapati imam dan makmum yang lain ruku bersama imam. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Kenapa dibilangnya akhirnya rakaat? Karena rakaat itu diambil dari kata ruku itu sendiri. Dapat orang rakaat pertama, dua, tiga karena rukunya bersama imam dan makmum yang lain. Kalau dia datengin saat imam sujud rakaat pertama, artinya dia nggak dapat rakaat pertama bersama imam dan makmum yang lain. Kalau dia rukuknya bareng imam dan makmum yang lain di rakaat pertama, berarti terbilang dia juga dapat pahala rakaat pertama. Terbilang dia nggak masbuk. Bisa paham ini ya? Memang sedikit nyentuh soal fikih gitu tentang tata cara. Ini hadisnya kalau disebut ya fiqhul ibadah gitu. Fikih tentang bagaimana cara kita ibadah. Dalam konteks ini adalah sholat. Bisa dipahami. Begitu dia sampai di safnya para makmum, meskipun imam belum ngajakin Allahu Akbar, saat tuh imam mau ruku dan kasih komando kepada makmum yang lain ruku, kita datang akhirnya apa? Napas tersengal-sengal, ngos-ngosan bahasa kita. Walhasil akhirnya bagi yang talafuz nggak kelar-kelar talafuz dalam niatnya itu. Usolli fardhu. Niatnya Isya, usolli fardhu subhi. Belum, ntar malam lo tidur dulu baru subhi. Baru Isya. Iya enggak? Akhirnya usolli fardhu zuhri. Ya zuhri lagi. Padahal yang dimaksud Isya. Akhirnya sampai nih belum kelar niatnya. Imam akhirnya Allahu Akbar ngajakin untuk ruku. Dia masih salah juga. Usolli fardhul asri. Masih salah juga tuh gara-gara tergesa-gesa. Seharusnya apa? Fa'alaikum bis sakinah. Tenang aja udah. Nabi bilang, kalau dapat ente ruku barengan imam dan juga jamaah yang nggak masbuk, artinya dia datangnya sebelum qomat atau pas lagi azan atau bahkan makmum yang lain, ya dia yang tadi muadzin, udah barang tentu pasti dapat rokaat tuh. Ada jadi keinget. Ada satu kampung
Pokoknya dia tugasnya apa? Pukul beduk. Mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pukul beduk. Sekarang kan udah jarang banget masjid pakai pukul beduk. Musola pakai pukul beduk. Masjid aneh alatik ada no beduknya no. Tapi udah nggak dipukul juga, beduknya doang yang masih ada. Iya benar. Padahal kita udah bilang begitu. Ini hal yang sifatnya unik, menarik budaya kita ini. Dulu kita pakai beginian. Pakai aja lagi emang ngapain sih gitu. Dah. Ada petugas khusus nih. Dan memang orang nggak boleh pukul beduk selain dia. Ini yang kayak orang dulu kan ada kolot-kolot begitu ya. Ada yang pukulan beduknya nggak boleh yang lain, yang mukul pokoknya dia. Habis mukul beduk pokoknya tuh stick beduk pokoknya dimasukin ke kain sarungnya, dibawa pulang, tidur di sebelahnya dia ada pukulan beduk begitu. Ada juga yang mic kan kadang-kadang nih ada yang begini. Ini bisa dicopot nih sumpah mah. Orang nggak boleh azan. Pokoknya ininya udah dicopotin aja. Dia pulang deh bawa palanya doang. Nah orang gimana pengen muadzin? Pokoknya nggak boleh ada yang muadzin selain dia yang muadzin begitu. Cuman lucunya, abis selesai dia pukul beduk, duk, tak, duk. Azan tuh, Allahu Akbar, mau subuh, zuhur, dia nggak sholat. Subuh, dia ngeringkuk lagi, tidur, kremongan lagi pakai kain sarungnya, pulang ke rumahnya. Nah, biasanya yang namanya muadzin, begitu dia selesai azan, kan dia ikut dapat juga pebliyah, gitu kan? Terus sambil nunggu jamaah, kemudian ada nit. Dia qomat begitu, Allahu Akbar. Dimungkinkan dan sangat besar dia nggak bakalan tertinggal tuh kalau dia nggak batal tuh ya. Kalau dia nggak kentut, kalau nggak dibuang angin, kalau nggak dikebelet, insya Allah nggak bakalan masbuk. Yang masbuk kan kadang-kadang yang masih ada di rumah, Nah saat dia datengin dengan tergesa-gesa, pasti hal yang sifatnya akan rugi itu yang dia dapetin. Sebagai contoh tadi begitu, akhirnya talafus niatnya itu jadi ngaco, niatnya isya tapi zuhri, tapi asri, tapi maghribi, tapi subhi begitu. Walhasil imamnya udah selesai baca surah pilihan, akhirnya dia justru ketinggalan. Kalau dia pelan-pelan begitu, jalan nggak pakai ngos-ngosan karena nggak lari. Akhirnya dia sholli fardhu isya baru. Allahu Akbar. Nggak lama imam ngajakin baru Allahu Akbar, dapat kan? Tenang. Antum pernah ngerasain? Ada satu keputusan yang secara terburu-buru ente akhirnya tetapkan itu keputusan gara-gara terburu-buru, hasilnya nggak memuaskan, bahkan boleh jadi penyesalan yang muncul. Makanya orang bijak bilang, dalam keadaan emosi jangan menentukan pilihan. Saat sedang senang menggeluti hatimu, maka jangan tebarkan janji. Lagi emosi, jangan putuskan satu keputusan, karena itu akan berdampak. Emosi kita akan membuahkan impact. Nanti jangankan untuk sebulan yang ke depan, 1 tahun mendatang, habis kita putusin gara-gara emosi, cuma selang jam doang. Ya, seharusnya gue nggak bilang begitu tadi ya. Seharusnya gue pilih A ya, bukan B ya. Tuh, kenapa terburu-buru itu? At-ta'anni minallah. Sifat dan juga ketenangan itu langkah yang bukan juga lamban, maksudnya proporsional deh begitu. Itu datang dari Allah. Tapi yang terburu-buru itu selalu dari syaitan. Syaitan tuh terburu-buru melihat dengan mata atas perintah Allah, disuruh sujud di hadapan Adam, artinya menghormat. Syaitan nggak mau, langsung aja bilang nggak mau ya Allah. Nah orang gue penduduk lama, dia baru datang. Ngapain gue sih yang jadi sowan ke rumahnya, kan gitu. Kalau bahasa kita. Ente orang Menteng Wadas berapa ini? 3. Orang Kampung Melayu baru datang kemari. Kira-kira ente yang datang ke rumah ane, kulonuan, atau ane yang harus permisi datengin Pak RT dan juga tetangga dekat ane? Gimana kira-kira? Ane yang dari Kampung Melayu. Gimana? Ayo Ujang, kabarnya sehat. Mohon nanti kalau ada sesuatu dari ane, istri, anak-anak punya adab, sikap yang kurang baik, mohon ditegur karena kita belum tahu budaya di sini seperti apa, kan gitu. Betul ya? Sebenarnya setan pakai logika. Ya Allah, kita dari api, keren banget unsur kita. Adam makhluk yang baru aja antum karyakan dari tanah liat belaka. Masa iya sih kita yang harusnya menghormat kepada Adam? Ya enggak dong, kebalik ya Allah. Harusnya dia dong. Makin kita api coba ngerasa api, unsur api.
Gelas, lumer nih, retak dulu, rengat dulu pertama. Habis itu pecah nggak? Pecah. Nih, ciut nggak kira-kira makan api? Nih, paling nggak geseng-geseng sedikit nih. Nih apa lagi dari apa nih? Karet nih. Habis lumer semuanya. Nih apa lagi? Nih kebakar, sayang-sayang. Orang yang tadi baru pengen bakar rokok udah dimulai pengajian, ya sayang-sayang tadi. Iya kan? Masya Allah. Unsur api nih. Bener, setan secara logika bener. Tapi setan satunya lupa, tuh iblis. Apa yang terlupa oleh iblis? Ini bukan soal teori perbandingan, tapi ini perintah datangnya dari Allah. Makanya jangan kita yang namanya selalu berpangku tangan dengan logika. Kalau udah Allah perintah, sami'na wa atha'. Nah tuh, setan tergesa-gesanya karena itu. Akhirnya apa? Iblis keluar nggak dari surga? Keluar. Cuma gara-gara itu. La haula wala quwata illa billah. Artinya kalau kita jumpai rukuk bersama imam, rakaat bersama imam, ya silahkan tunaikan, ikut deh gerakan-gerakannya imam. Tapi wa ma fatakum katanya Rasul. Kalau ada bilangan rakaat yang tertinggal, fa'atimu, nanti selesai imam salam, tinggal dilengkapin. Susahnya apa sih? Sempurnain bilangan rakaat yang tertinggal tadi. Jadi kita nggak usah pakai terburu-buru tadi. Oh nanti kita tahu kok nih ilmunya. Nah kalau misalkan mau ketinggalan hatu, nanti begitu salam imam dan bubar tuh makmum yang lain, ku tinggal naik lagi, bangkit lagi, nyempurnain bilangan rakaat. Kalau masbuknya serakaat, kalau masbuknya 2 rakaat, nyempurnain 2 rakaat. Masbuknya 3 rakaat, nyempurnain 3 rakaat. Begitu datang orang udah pada begini, tahiyat akhir. Gak usah nyari, ayo mana imam lagi. Gak apa-apa, ikut aja dulu bersama imam. Untuk apa? 4 rakaat, tahiyat akhir udah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangkit, sempurnain 4 rakaat. Pahalanya sama, 27 derajat. Kali yang masbuk dibedain, saya nggak dapetin tuh dalilnya. Cuman persoalannya adalah apa sebab keterlambatan kita sampai harus kita maaf. Pertama, kalau seumpama kita tergesa-gesa. Pas waktunya orang azan, yang lain tetangga lu langsung berkemas. Sementara lu masih. Itu makanya hampir ketinggalan bilangan rakaat. Jadi lu bikin tergesa-gesa diri lu untuk datengin sholat berjamaah. Ya memang karena lu juga responnya lama. Amin Allah slow respon. Sama konsumen fast respon katanya. Wow, konsumen katanya. Mas mau cari barang ini, oh siap. Wah langsung siap. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Nih loading dulu lama. Akhirnya pas begitu komat, buru-buru. La haula wala quwata. Kefaham soal itu tuh ya. Jangan sampai akhirnya ada orang yang nggak dapat rukuk bersama imam, dia dapatnya misalkan sujud awal dalam bilangan rakaat pertama, atau sujud yang kedua, atau duduk di antara 2 sujud. Begitu dia bangkit, imam salam, dia ikut salam. Masih kurang bro, 1 lagi nih. 1 rakaat. Ini tata cara nih soal kita ibadah nih. Soal ibadah, makanya deket banget ini hadis dengan apa? Pemahaman fiqhul ibadah. Fikih atau pemahaman tentang tata cara ibadah. Paham sampai sini? Ya udah, apa itu beratnya tuh? Kalau kita ketinggalan 1 rakaat, tinggal tambahin 1 rakaat. Kapan sih kita bangkit? Setelah imam salam ke kanan. Sebab yang rukun salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada orang yang langsung bangkit, kira-kira sah nggak dia bangkit rakaatnya itu? Sah. Karena yang rukun adalah keluar sholat nih. Tanda keluar sholat adalah saat rukun, saat salam yang pertama, yaitu ke kanan. Rukun salam yang ke kiri itu hanyalah sunnah. Ya, makanya ada hukum mengatakan saat imam sudah assalamualaikum warahmatullahi, pas begitu assalamualaikum, udah ada makmum yang juga ikut rukun salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu pengen rukunnya sunnah yang tengok ke kiri dengan salam ke kiri ini belum sampai begini, belum juga selesai ucapan salamnya, nggak taunya ada makmum yang kentut. Kira-kira sholatnya sah nggak? Sah, rukunnya udah kelar. Rukunnya udah kelar. Salah satunya adalah itu pendapat dari Siti Aisyah. Saya mau tanya kira-kira,
Inti semuanya udah denger ini di kajian, ilmunya udah dapet. Alhamdulillah. Yang di luar tempat ini kira-kira tahu nggak begitu? Enggak. Jadi mana yang untung? Yang ada di dalam apa yang ada di luar? Di dalam. Beruntung juga yang ngajinya di pelataran rumahnya, speakernya kedengeran, suara aneh sampai di kendang telinganya dia. Itu yang beruntung juga. Tapi berkahnya majelis ilmu dapat nggak dia? Enggak. Paham sampai sini? Insya saking misalkan kebelet nih, pas kebeletnya datang, itu pas assalamualaikum warahmatullah, dorongan udah pengen kentut nih, akhirnya dia bilang assalamualaikum, ini makmum nih, assalamualaikum warahmatullah, prot aja, ya kentut lagi, yang nggak tahu, yang nggak ngaji, ya ulang deh, nggak perlu, ente udah selamat tadi sholat isya ente tadi itu, alhamdulillah, nah itu dia, ya, datangi sholat. Artinya dia dengan cara berjamaah, dengan sikap yang tenang. Pokoknya segala sesuatu kalau udah terburu-buru dalam sholat kita, boleh jadi tadi yang saya contohin tuh, niatnya akhirnya amburadul, niatnya isya asri, niatnya isya zuhri, niatnya isya subhi. Akhirnya nggak kelar-kelar, akhirnya keduluan imam untuk ngajakin ruku. Ada juga yang akhirnya dia udah pas, mulus dia mengucapkan niat talafuznya untuk sholat isya. Tapi saat Allahu Akbar, dia masih repot main ngos-ngosannya. Akbar kami alhamdulillah kasih Allah. Agak tahu hasilnya wajah tuh wajah. Belum lagi kalau di jalan di akhirnya nyungsruk, padahal udah aki-aki, umurnya 72 tahun begitu ya. Ada gajlukan polisi dari kemarin nggak bangun-bangun, polisi tidur. Nggak bangun-bangun maksudnya. Akhirnya nyungsruk gara-gara itu. Akhirnya apa? Kejedot deh, kena apa? Pinggiran trotoar, pinggiran tong sampah tetangganya. Akhirnya meninggal dunia. Dibilang, nih sih garak-garaknya nih. Dibilang udah harus dibenerin nih pinggiran tong sampah. Begini, yang beton nih, yang apa nih peluran nggak bagus begini. Padahal bukan karena entunya juga. Nah dia nggak bergerak tuh tong sampah. Emang yang jalan ke masjid akhirnya terburu-buru itu gara-garanya. Betul, bisa dibayangin. Yang terburu-buru bukan cuma satu orang. Yang pengen datang ke An-Nur Syafaat isya tadi misalkan sampai 50 orang, 50 kepala. Dan semuanya bukan pakai sendal yang karet lagi. Pakai terompah. Terompahnya dari bakiat. Coba bayangin. Bunyinya kayak gimana? Pertak 50 orang jalan, bukan jalan, lari dari rumahnya kemari begitu. Kali dia rumahnya di Supri begitu. Nah dari bawah, dari jalanan apa namanya itu? Dari jalanan Sawulunto kemari jalan tepak disangkanya ini kuda mana masuk ke dalam gang, kan begitu. La haula wala quwata illa billah. Nih ilmu buat kita. Kalau kita datangin salat, maka fa'alaikum bisakinah. Nggak usah sampai kadang-kadang tuh ya Allah ngoyo banget begitu. Saya pokoknya pengen kejaga begini. Enggak, ini Nabi yang bilang. Nabi yang ngajarin kepada kita. Kalau Nabi udah ngasih tips, udah ngasih cara, mau pakai cara orang lain yang mana lagi kalau Nabi udah ngasih tips gitu. Ya. La haula wala quwata. Makanya hal yang sifatnya paling penting adalah saat azan berkumandang, atau nih orang-orang soleh nih sebelum azan berkumandang dia udah siap tunggu di pelatarannya. Bagi yang memang lagi free kosong waktunya. Tapi kalau yang para pekerja memang waktunya masih bekerja, kemudian Allahu Akbar, ya siap deh. Kalau perlu minta izin sama pimpinan untuk Pak, saya zuhur duluan Pak. Kalau misalkan nggak dibolehin, ya udah, nggak apa-apa, kerja aja masih. Kalau seumpama memang ini perintah, nggak ada yang lain, memang harusnya kita yang handle. Ada rukhsah yang kayak demikian. Ada kan pabrik-pabrik yang kalau mati mesin semuanya akhirnya jadi crowded deh keadaannya, begitu. Buktinya apa? Ya askar-askar atau petugas-petugas keamanan yang biasa berjaga di Ka'bah, di sekeliling tempat tawaf, begitu. Kan waktunya kita sholat semua itu jemaah haji, jemaah umroh begitu. Kan mereka nggak sholat karena apa? Ada tugas dia untuk apa? Menjaga gitu. Menjaga. Sama kemarin kita juga demikian. Pimpinan PPIH kita bilang begitu. Petugas pelayan ibadah haji. Seluruh para petugas pelayan ibadah haji, tanemin prinsip kita adalah pelayananku adalah ibadahku. Tugasku adalah ibadahku. Jadi saat adzan berkumandang, mau di Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi, saat adzan berkumandang, kita masih nurunin koper jamaah sampai kita tertinggal yang namanya sholat berjamaah di Masjidil Nabawi. Tapi begitu selesai kita, pos kita udah kita jaga atau udah ganti shift, maka kita ke Masjidil Nabawi itu semuanya. Bikinlah jamaah yang baru.
Nih ajaran agama perlu toleransi, penuh dengan toleransi. Maka ambil nilai toleransi tersebut. Kok begitu Ustaz? Iya, jadi antum nggak ambil arba'in. Nggak ambil arba'in, mana ada petugas ambil arba'in tuh. 8 hari di Madinah, 1 hari 5 kali waktu. 8 kali 5 berapa ya? 40. Ada itu yang namanya keutamaan setiap masuk jam waktu sholat 5 waktu dalam 1 hari semalam, maka jangan sampai tertinggal 1 rakaat pun bersama imam di Masjidin Nabawi. Sampai kapan? 8 hari. Sampai sebelum dia kembali bertolak ke tanah air mereka masing-masing. Cuman bagi kita pelayan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Satu kesempatan untuk bisa melayani ibadah haji. Makanya saya ada kebanggaan tersendiri begitu. Di Indonesia menjadi khadimul ummah, pelayan umat. Sampai di tanah haram jadi khadim al-hujjaj, pelayannya para jemaah haji. Apa keuntungannya? Yang kita urusin orang yang biar nanti ibadahnya mudah dan gampang. Kalau nggak kita urusin, dia nggak bakalan dapat itu yang namanya sholat berjamaah sampai 40 kali, 40 waktu sholat. Kita yang turunin dari bisnya, kita yang anterin, apa ya namanya, pick up dari bagasi bisnya, tuh koper-kopernya. Kita ya juga yang susunin formasi dan komposisi kamarnya di setiap hotel-hotelnya, di lantai berapa, kamar berapa. Begitu dia udah nyaman sampai di sono, akhirnya dia bisa bolak-balik ke Masjidin Nabawi. Antum semuanya bisa ngaji ini karena siapa? Ada yang nyiapin ini, ada yang gelarin ini, ada yang nyiapin kameranya ditodong ke muka kita, ada juga yang nyebarin lembarannya. Semua orang yang justru terlibat dalam soal persiapan demi terciptanya wadah kebaikan, maka orang yang bisa ambil manfaat dari kebaikan tersebut, dia cuma dapat kebaikan itu. Tapi orang yang terlibat mempersiapkannya dapat 2, pahala orang yang ngajinya dan pahala dia sendiri. Sementara para jamaah yang lain cuma dapat pahala antara dirinya dengan Allah. Sementara kita dapat juga ibadah kepada Allah, tapi mereka nggak dapat pahala seperti kita. Apa? Pahala melayani mereka para jemaah haji. Cerdas nggak tuh begitu? Cerdas. Disangkanya Allah nggak punya hitung-hitungan gitu. Kalkulator kita sih nggak bisa deh. Ngikut pakai cara Allah, ngitung ngaudit tuh nggak bisa udah. La haula wala quwata. Yang bikin teh Pak Mama ya, mau bikin teh manis lagi. Kan ada teh manis gara-gara kurang gula jadinya teh sepat. La haula wala quwata illa billah. Itu dia. Ya, yang mau bertanya fadhal silakan. Kalau nggak kita cukupi. Ya. Kalau tadi kan kasusnya di awal waktu, ya rakaat pertama. Nah, kalau kasusnya di rakaat terakhir gitu, kayak tadi tuh kita kan kerja nih, dan sholat udah mulai, kita mau ikut jamaah tapi rakaat udah rakaat akhir. Nah itu boleh nggak? Bergeser-geser gitu ngejar gitu. Kalau di sini nggak ada pengecualian. Secara redaksi Nabi bilang kalau Anda ingin mendatangi sholat berjamaah, maka sikap atau langkah yang kita ambil adalah langkah ketenangan. Jalannya santai aja. Disebut santai artinya proporsional ya. Lagi-lagi ini harus digarisbawahi. Jangan juga ya, kata Nabi santai. Ada teman ngobrol, kita ngobrol dulu. Katanya santai Ustaz, kata Nabi. Nggak begitu, blon. Ya. Tetap yang kita tuju Allah, yang kita tuju masjid, kita tuju musola, ya udah jalan aja menuju tempat destinasi yang kita tuju. Udah sampai di sana ngelihat, udah akhir nih. Kalaupun memang mereka orang-orang yang datengin sholat berjamaah sampai akhirnya begitu masuk udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Emang di depan kita nggak ada yang masbuk barang serokaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Udah aja takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram, kita ambil samping kanannya, sentuh deh pundak kanannya, pakai tangan kiri kita. Dapat nggak berjamaah namanya? Dapat berjamaah. Yang ini pahala yang tadi berjamaah juga kita nggak dapat tuh, dapat juga tuh, meskipun kita nggak langsung bersamaan gerak bersama mereka, begitu dapat pahalanya. Kalaupun emang nggak ada sama sekali yang masbuk, akhirnya kita sholat demi Allah. Allah tahu hitung-hitungan nih. Kita mendatangi sholat dengan niatan untuk berjamaah.
Tapi satu lagi yang Anda harus kasih catatan. Jangan sampai hal yang demikian kita anggap bahwa panggilan Allah yang pertama yang udah sampai di kuping kita, tapi kita masih santai-santai. Itu yang nggak boleh santai. Contoh sholat Jumat. Yang sholat Jumat baru keluar rumah pas begitu denger qomat, tobat loh. Mau yang di rumah, apa yang lagi di perjalanan, tadi dulu sebat dulu. Jangan sebat. Kita gila yang ngerokok begitu ya. Kita hobi ngerokok, emang kita perokok begitu. Tapi waktunya udah Jumatan begitu, memang nggak ada waktu memang untuk kita jadi yang namanya pendengar begitu. Selalu yang namanya kita naik mimbar Jumat. Tapi kemarin begitu yang namanya kita ada di sono begitu. Antum tanya silahkan kepada orang-orang yang udah pernah berangkat haji dan juga umroh. Dapetin sholat Jumat di Nabawi atau di Masjidil Haram. Berangkat dari jam 9. Berangkat dari jam 9. Selambat-lambatnya jam 10, setengah 11. Itu juga udah dapetnya di luar tuh, di pelataran Nabawi. Udah nggak ada lagi tempat untuk kita masuk ngerangsek ke dalam. Nah, kita bicara sekarang di sini deh. Begitu kedengeran azan, paling enggak, makanya ada ulama mengatakan begini, semua yang dilakukan atau aktivitas yang tidak mengacu dan menjurus kepada persiapan untuk mendatangi sholat berjamaah untuk Jumatan, maka dinilai aktivitas itu adalah aktivitas yang haram, nggak boleh. Jual beli, transaksi ini dan itu, nonton TV, mainin HP, masih kirim WhatsApp dan lain-lain. Sampai datang itu yang namanya Allahu Akbar, kita masih leha-leha, bahkan masih belibet nih handuk di leher kita, belum masuk-masuk juga. Bilangnya, ini nunggu mulus dulu nih, ditongkrongin yang kayak begini lama. Ada aja pokoknya alasannya yang kayak begitu. Nah, real nih biasanya di kehidupan kita begitu. Bahkan udah ada waktunya kita bisa ngedengerin isi khutbah. Yang pertama, udah khutbah kedua kan semuanya Arab. Mana kita paham begitu? Yang kita paham ya isi khutbah yang pertama. Ini enggak, sambil ngobrol. Ambilnya di mana? Di pelataran rumah tetangga kita, sambil nongkrong, sambil ngerokok dulu begitu. La haula wala quwata. Begitu qomat baru beranjak. Akhirnya digelar sejadah, disolat deh pas begitu qomat. Udah begitu pas di garis lurusnya simetris lurus ditarik begitu, digelar sejadah, nggak taunya posisinya ngeduluin imam, lebih tinggi daripada imam. Udah kacau yang kayak begini, udah jamaah Jumatnya yang kayak begini. La haula wala quwata illa billah. Udah pokoknya nggak ada ilmu yang kayak begitu. Sian. Begitu ditanya bininya, udah bang salat Jumat? Udah dong yang palai lo udah. Dari mana udahnya kalau begitu? Yang namanya salat Jumat itu 2 rakaat, makanya dipangkas 4 rakaat yang zuhur kita. 2 rakaatnya untuk apa? Dengerin khutbah. Sisanya 2 rakaatnya ya pelaksanaan salat itu sendiri. Nah kalau kita nggak dapat poin nih, misalkan biar atuh poin aja, itu ambil. Kenapa? Karena khutbah Jumat kewajiban kita adalah mendengarkan itu. Kalau enggak, cacat celah. Makanya sampai Rasul bilang gini, kalau khatib sudah naik mimbar dan menyampaikan isi khutbahnya, untuk kita tegur sebelah kita, jangan berbicara aja. Terus kita bilang, jangan ngomong, faqat lago, kata Nabi. Itu juga Jumatannya dia udah sia-sia. Kenapa? Karena mengeluarkan suara. Saking apa? Harus fokus nih kita mendengarkan isi khutbah. Makanya saya ngajak, kalau ada sohib kita ngajakin ngobrol saat khatib sedang menyampaikan khutbah, cuekin. Oh jadi nggak ke sana? Gituin aja udah. Gini. Sampai negor, nggak boleh khatib lagi berbicara. Nggak begitu. Kalau perlu pindah-pindah, jangan sampai ada. Bukan bisikan Bang Haji Roma, bukan. Ada bisikannya orang-orang kayak begini gitu. Cuek banget mah gue nanya doang gini, mau sombong lo. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini lo, bang sengke gile lo ya. Nggak boleh lo nanya-nanya apa juga, nggak boleh keluar suara. Atau nggak keluar suara. Para jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menerangkan kepada kita begini aja. Ini namanya aktivitas di luar ibadah Jumat. Selembaran yang biasa diberikan tuh di depan pintu masjid kalau pengen sholat Jumat. Padahal buletin Islam
Isinya apa? Nasihat. Isinya apa? Ceramah-ceramah. Nggak boleh dibaca. Makanya dirubah pembagiannya nanti. Orang bubar khawatir saat dibagikan sebelum Jumatan atau saat jamaah datang ke dalam masjid tersebut, akhirnya nggak didengerin isi khutbah yang dibaca. Tuh. La haula wala quwata illa billah. Paham ya? Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وما حفظنا وما قرأنا وما فهمنا فردده إلينا عند حاجاتنا إليه bareng-bareng baca Rabbi ufirli ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bareng-bareng kita baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Di tempat ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita mati husnul. Biar kata nggak ada bini yang ngedampingin kita, anak juga nggak nuntun nalkin kita kalimat la ilaha illallah. Padahal usia kita udah lanjut, usia kita udah banyak, umur kita udah panjang. Kalau memang biasa kita lafazkan la ilaha illallah, kalau bahasa Buya, biar kita mati dicaplok macan, biar kita mati di bawah samudra yang paling dalam. Nggak ada orang di samping kita. Tapi kalau Allah udah berkenankan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan berikan kepada kita kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu nasib kita di ujung masa hidup kita. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, minta tolong dibacakan suratul Fatihah untuk Ananda Siti Aisyah bin Muhammad Brazil yang dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Siti Aisyah bin Muhammad Brazil Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kenormalan, Allah kembalikan sesuai harapan dan cita-cita kedua orang tua dan orang-orang terdekat terkasih tercintanya. Dan juga Bang Medi yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah percepat kepulihannya. Dan keluarga yang barangkali dibebani untuk mengurus mendamping beliau, mudah-mudahan diberikan sabar dan tabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harus sampaikan karena merupakan satu niatan yang luhur, niatan yang baik. Ada obrolan kecil dengan Bang Ibnu bahwa istrinya ngebet banget kepengen umroh. Sekarang beliau lagi ikhtiarkan, kita doain mudah-mudahan Allah tambahin rezekinya Bang Ibnu, bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan orang-orang tercinta dan terkasihnya. Dan juga saya doain semuanya yang kepengen umrah, mudah-mudahan Allah kasih pundi-pundi daripada penghasilannya lebih daripada yang biasa Allah kasih. Dan diberikan oleh Allah rezeki yang luas, yang datang dari arah yang antum semuanya nggak duga-duga. Dan kita berdoa mudah-mudahan sebelum kita mati, Allah sempetin kita untuk bisa menunaikan ibadah haji atau hanya sekedar umrah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi
Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbatan tafsir kulli awba واغفر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منال باحتساب منا بالمصطفى الرسول ناظر بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قص السهب والحمد لله في الباب والثناء والحمد لله Alhamdulillah.